bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Numa Sari, absen 12. Nama saya Sofia Tulamari, absen 24. Nama saya Sarfazila, absen 35. Nama saya Nela Akira, absen 14. Saya Nur Aini Najla, absen 17. Nama saya Sri Amanda, absen 25. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyerangan Kesultanan Mataram dari Makassar terhadap VOC. VOC atau Persekutuan Perusahaan India Timur adalah faksi dagang bentukan Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602. Organisasi ini memperoleh hak-hak istimewa dari parlemen Belanda seperti hak monopoli dan hak kedaulatan sebagai suatu negara merdeka. Setelah mendapatkan hak tersebut, VOC berhasil melakukan intervensi dalam pemerintahan dan sedikit demi sedikit menguasai Indonesia. Tindakan VOC yang sewenang-wenang kemudian menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Perlawanan Kesultanan Mataram. Pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram dianggap sebagai masa kejayaan dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung memiliki cita-cita diantaranya mempersatukan seluruh tanah Jawa, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Datangnya VOC ke Pulau Jawa sangat mengancam keberadaan Mataram. Apalagi tindak-tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat kemarahan Sultan Agung. Kebijakan monopoli perdagangan VOC sangat meresahkan pribumi. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia sebagai basis dari VOC. Latar belakang. Yang pertama, tindakan monopoli VOC. Kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Tiga, VOC menolak mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram. Yang terakhir, keberadaan VOC dianggap mengancam masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, pasukan Mataram di bawah Tumenggung Agung Parusa menyerang Batavia yang dijaga oleh VOC. Meskipun mendapat bantuan dari beberapa pihak, pasukan Mataram akhirnya dikalahkan oleh VOC yang dipimpin oleh Jepepon Tumenggung Parusa gugur dalam pertempuran, sehingga serangan Sultan Agung pada tahun 1628 gagal. Meskipun mengalami kekalahan, Sultan Agung bersiap untuk serangan kedua. Dia mempersiapkan lumbung beras di Tegal dan Cirebon sebagai persediaan makanan. Pada tahun 1629, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Agung Singaranu, Kiai Dipati Juminah dan Dipati Purbaya berangkat untuk menyerang mereka dan menghancurkan lumbung-lumbung beras Mataram. Pasukan Mataram mencoba mengepung Batavia, berhasil menghancurkan benteng Hollandia, namun gagal mengepung benteng Bomel. Ketika mendengar kematian Jepepon pada 21 September 1629, semangat pasukan Mataram meningkat. VOC meningkatkan persenjataan dan akhirnya berhasil membalikan keadaan, sehingga serangan Sultan Agung yang kedua juga gagal. Strategi perlawanan Kesultanan Mataram. 1. Sebagian pasukan Mataram melakukan serangan mendadak melalui perairan Batavia dan sebagian bermukim di daerah Marunda. 2. Membangun pertahanan rumah-rumah penduduk di sekitar Batavia. 3. Membendung Sungai Ciliwung agar penghuni Belanda kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit. 4. Mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Cirebon dengan tujuan memblokade bahan makanan ke Batavia. Akhir perlawanan. Perlawanan Sultan Agung mengalami kegagalan, namun semangat dan cita-citanya untuk melawan dominasi asing di wilayah Nusantara menyulut semangat para pengikutnya. Sayangnya, semangat Sultan Agung dalam melawan VOC tidak diwarisi oleh raja-raja penggantinya. Dan setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah dan akhirnya mampu dikendalikan oleh VOC.
Kesultanan Makassar dikutip dari jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC 1660 sampai 1669 Masehi yang terbit tahun 2022 disebut bahwa mulanya Belanda datang ke kota Makassar untuk berdagang. Setelah mendapatkan persetujuan dari Raja Goa ke-14 Mangarangi Dayang Rabi Sultan Alauddin, kedatangan Belanda saat itu disetujui dengan satu syarat, yakni hanya untuk berdagang. Syarat ini diberikan karena Raja Goa mengetahui bahwa Belanda adalah musuh besar orang Portugis yang terlebih dahulu datang ke Makassar untuk berdagang. Namun setelah berhasil berdagang di Makassar, Belanda justru semakin berambisi untuk menguasai pedagang di Makassar. Mereka menganggap para pedagang Eropa lainnya sebagai saingan dan ingin mereka berkeliaran di Makassar. Selain itu, VOC juga mendesak Raja I Mangarangi Dayang Rabi Sultan Alauddin untuk tidak lagi menjual beras kepada bangsa Portugis di Malaka. Karena tuntutannya tak diindai oleh Raja Goa, VOC pun merasa murka. Sejak saat itu, berbagai pertempuran antara VOC dengan kerajaan Goa tersebut terjadi. Latar belakang, 3 faktor penyebab perlawanan rakyat Makassar yaitu 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. 3. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Pertempuran Sultan Hasanuddin dan VOC. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633, sementara pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Diawali oleh tindakan VOC yang menghalangi pedagang di pelabuhan Makassar. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan rakyat Makassar melawan VOC pada tahun 1654 sampai 1655. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintah Sultan Hasanuddin di antara tahun 1654 sampai 1669. Menjadi pesaing berat dalam perdagangan di Indonesia Timur. VOC awalnya berpura-pura ingin membangun hubungan baik, tetapi kemudian mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dan pasukan VOC dibantu oleh sekutu seperti pasukan Raja Bone dan pasukan Jonker dari Ambon dalam upaya menghancurkan Makassar. Pasukan VOC menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sementara pasukan sekutu mereka melakukan pemberontakan. Strategi Kesultanan Makassar dalam melawan VOC. Kesultanan Makassar dalam melawan Belanda menerapkan strategi perang maritim. Adapun beberapa strategi yang dilakukannya diantaranya adalah: yang pertama, menyerang VOC dan melindungi kapal-kapal niaga di Goa. 2. Mengganggu kapal-kapal VOC di perairan Goa. Yang ketiga, menerapkan rute perhubungan baru dari Sombauku, Bone, Buton, Timur. Yang keempat, menaklukkan Buton yang menjadi basis VOC. Akhir perlawanan dari Kesultanan Makassar. Akhirnya, setelah tak kuat menahan gempuran dari VOC dan pasukan kerajaan Bone, Sultan Hasanuddin pun dipaksa menandatangani perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667. Perjanjian tersebut memukul telak Sultan Hasanuddin, di mana ia harus mengakui monopoli VOC yang selama ini ia tentang. Perjanjian Bonggaya sendiri berisi tentang: 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepaskan seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Yang ketiga, Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Dan yang terakhir adalah Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahunnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan.